Halo semuanya, kembali lagi dengan channel Andis Tanggang. Kali ini saya ingin melanjutkan kembali pembahasan mengenai UM SMA BM tahun 2018 Matematika. Jadi kemarin sudah 1 sampai 5, sekarang kita lanjutkan ke nomor 6 sampai 10. Langsung saja ya. Nomor 6. Suku ke-25 dari barisan bilangan berikut adalah apa? Nah, terlebih dahulu kita harus mencari tahu jenis barisan itu barisan apa dia. Jadi cara melihatnya, kita ambil pola yang terbentuk. Suku pertama 9, 14, lalu selanjutnya ada dibilang di situ tadi 22, lalu ada 33, lalu ada 47 ya, dan seterusnya. Jadi kan untuk mencari suku ke-25 kan nggak mungkin kita cari dia sampai ke-25 gitu. Maka harus kita pahami cara mencari polanya. Nah, cara mencari polanya pertama coba perhatikan. Ini dari 9 ke 14 bisa kita nyatakan dia dalam bentuk lebih bagus dia penjumlahan ya. Kalau perkalian kan nanti bakal dia pecahan. Maka coba kita ambil dulu dia penjumlahan atau pengurangan. Ternyata dia penjumlahan. Lalu selanjutnya tambah 5 jadi 14. Lalu dari 14 ke 22 itu bukan tambah 5, dia tambah 8 gitu loh. Nah, tambah 8. Nah, lanjut lagi 22 ke 33. Nah, di sini dia tambah 11. Ya. Di sini dia tambah 14 begitu. Nah, ini enggak sama gitu kan. Nah, ini enggak sama dia. Berarti dia bukan barisan aritmatika gitu ya. Kalau barisan aritmatika dia contohnya kan, contoh barisan aritmatika kan bisa aja 1 3 5. Ini kan barisan aritmatika. Dimana nanti 1 3 ini kan tambah 2, ini juga tambah 2 gitu. Jadi dia barisan aritmatika, bedanya itu tetap gitu. Nah, di sini dia belum gitu ya. Berubah dia dari 5, 8, 11, 14 tetapi ya di sininya dia tetap gitu. Ini tambah 3. Ini dia tambah 3 gitu. Ini juga tambah 3. Nah, dan seterusnya ini tambah 3, ini seterusnya berarti tambah 17 dan seterusnya ya, tambah 3. Nah, berarti kan kalau dia nanti dapat mau pola bilangan yang seperti ini, maka dinamakanlah ini pola bilangan tingkat 2 ya, barisan aritmatika tingkat 2. Ya, ini tingkat 2 karena di tingkat kedua dia baru sama bedanya gitu ya. Tingkat kedua. Tingkat 2. Nah, jadi dengan demikian kalau begitu rumus untuk barisan aritmatika tingkat 2 itu rumus UN-nya adalah AN kuadrat ditambahkan dia dengan BN ditambahkan dia dengan C. Ya, itu rumus untuk barisan aritmatika tingkat 2. Kalau nanti tingkat 3 ya berarti nanti derajat 3 dia. Gitu ya. Nah, ini rumusnya. Maka dengan demikian ya, bagaimana mencari suku ke-25-nya. Cuman sebelum ke suku ke-25 ya, sebelum ke suku ke-25 kita cari dulu lah kan suku nilai A, B dan C-nya. Nah, mencari nilai A, B dan C-nya itu dari sini. Nah, UN kan rumusnya ini N. Berarti kalau dia U1 itu kan suku pertama ya. Kalau N-nya sama dengan 1 berarti nanti dia jadi U1. U1 kan berarti dia nilainya 9. Nah, berarti ganti N-nya dengan 1. 1 kuadrat kali A. Oh, dia adalah A. Tambah B kali 1, tambah B, tambah C gitu. Koma. Nah, sekarang coba N-nya 2 ya. N-nya 2 apa dapatnya kalau N-nya 2? Kalau N-nya nanti 2, ini kan suku keduanya 14. Nah, di sini dia berarti kalau N-nya 2 dia adalah 4A ya. 4A ditambah 2B ditambahkan dia dengan C pada saat N-nya 2. Nah, sekarang U3. Kalau dia U3 berarti kan N-nya 3. Di sini U3-nya 22. Berarti kalau dia U3 di sini dia jadi apa? 3 pangkat 2 kan 9. Berarti kalau tulislah 9A tambah 3B tambah C dengan N-nya itu tadi 3. Begitu ya. Maka inilah nanti jadinya U1 dari pola yang pertama gitu ya. U1 kalau N-nya 1, U2, inilah U3 dan seterusnya gitu. Maka dengan demikian, nah, coba kita buat lagi seperti di atas gitu. Nah, maksudnya gini. Nah, ini kan tadi bedanya 9 ke 14 kan 5. Maka ini kan kamu buat begitu. Bedanya berapa gitu.
Nah, dapatnya 5 ini kan tadi dari 14 kurang 9, makanya dia 5 gitu. Maka ini pun gitu, cari hitung bedanya. 4A tambah 2B tambah C, kurangkan dengan A tambah B tambah C. C-nya habis. 4A kurang A itu 3A. Berarti kau tulislah di sini 3A, 2B kurang B, oh itu dia adalah B gitu. Lanjut lagi. Nah, beda yang ini sekarang kan, dari sini ke sini gitu, U2 U3-nya. Maka C kurang C-nya habis. 9A kurang 4A itu 5A gitu. Lanjut lagi, 3B kurang B itu adalah B. Ini kita buat lagi. Selisih tingkat yang pertamanya sama seperti ini tadi kan, 58 kan selisihnya 3. Maka kita cari juga selisihnya di sini. B kurang B habis, 5A kurang 3A kan itu 2A. Itu artinya kalau 2A-nya dapatmu sama dengan 3, 2A-nya yang kamu peroleh di sini itulah yang sama dengan 3 gitu loh. Jadi 2A ini sama dengan 3. Oh, berarti dapatlah kita nilai A. Nilai A-nya adalah 3/2 gitu. Ya. Nah, jadi kalau nanti nilai A-nya itu 3/2, nah bagaimana cara mencari nilai B? Ambil yang ini. 3A ditambahkan dia dengan B, itu nilainya kan berarti dia sesuai dengan pola yang ini kan dia 5 kan gitu kan. Maka kita cari lagi B-nya. 3 kali A ditambahkan dia dengan B, ya, sama nilainya dengan 5. 3 kali A berarti 3 kali 3/2 itu 9/2 gitu. Tambah B sama dengan 5. 5 itu setara dengan 10/2 gitu ya. Maka kan dengan demikian pindah dia dapat B-nya berarti 10/2 kurang 9/2. Berarti dapat B-nya adalah setengah gitu. Nah, kalau nanti B-nya sama dengan setengah, ya B-nya setengah, kita cari C-nya. Nah, dari sini aja. Suku pertamanya kan tadi ini A tambah B tambah C. Berarti untuk A ditambah B tambah C, berarti suku pertamanya berapa di sini? 9. Maka kita tulislah di sini 9. Maka A-nya 3/2, tambah B-nya adalah 1/2, tambah C-nya kita belum tahu, ini nilainya 9. 3/2 tambah 1/2 itu kan 4/2. 4/2 itu adalah 2, tambah C sama dengan 9, kesimpulannya dapat C-nya 7 gitu. Kita peroleh C-nya 7, berarti dapatlah dia suku ke N. Ya, suku ke N berarti ini rumusnya tadi kan, gantilah A-nya. A-nya 3/2, berarti 3/2 N kuadrat gitu ya. Tambah BN, berarti B-nya adalah setengah, berarti setengah N. Tambah C-nya, oh dia 7 gitu. Ya, maka kita hitung, dia minta U25 kan, berarti suku ke 25 sama dengan 3/2 kali 25 kuadrat gitu ya. 25 kuadrat saya tulis saja 25 kali 25. Tambah setengah kali N, setengah kali 25 ya kan. Nah, ini ditambahkan dia dengan 7 gitu. Maka dengan demikian kan, ini jadinya coba dari antara yang dua ini, ya dari yang dua ini kita tarik keluar dia 25/2. Kalau kita tarik keluar 25/2, nanti kan di dalam kurung dia jadi kan, kita tarik keluar 25/2. Berarti kan yang di dalam nanti kan 3 kali 25, itu adalah 75. Nah, kalau kita tarik keluar 25/2, di dalamnya nanti tambah 1 gitu. Nah, tambah 1, lalu kita tambahkan dia dengan 7. Ya, tambah 7. Nah, maka dengan demikian kita hitung 75 tambah 1 itu 76. 76 dibagi 2 itu adalah 38. Maka nanti kalau kita hitung nanti 38 kali 25 tambah 7, kita bakal memperoleh hasilnya ini sama dengan 900 ya, 57 gitu. Ya, maka nanti option yang tepat itu adalah option B gitu. Ya, ini option B. Oke. Kita masuk ke soal yang berikutnya ya, soal nomor 7 ya. Soal nomor 7 dibilang begini. Hasil dari dia minta berarti penyederhanaan bentuk yang seperti ini gitu ya. Maka kan ini kan dalam bentuk pecahan, di mana penyebutnya juga dalam bentuk pecahan, pembilangnya juga dalam bentuk pecahan. Maka kalau kita diminta untuk menyederhanakan ya, ada yang perlu kamu ingat ya, kalau dia bicara tentang aljabar, bahwa kalau ada kamu temukan A kuadrat dikurangkan dengan B kuadrat, ini setara nilainya dengan A ditambahkan dengan B, A dikurangkan dengan B. Nah, itu ya yang perlu kita ingat. Nah, lalu selanjutnya kan,
dalam pengerjaan soal seperti ini berarti penyebutnya kita samakan penyebut, pembilangnya pun kita samakan penyebut ya. Jadi kan kalau kita samakan penyebut yang di atas berarti kan kali silang ini, x kali x. Oh, hasilnya adalah x kuadrat gitu. Y kali y berarti kurang ya, kurang y kuadrat, dibagikan dia dengan xy. Nah, gitu ya. Lalu ini kita bagi gitu. Nah, kita bagikan dia dengan, ini samakan juga penyebutnya untuk pembilang. Berarti y kali 1 itu adalah y, itu kurang x kali 1 adalah x per x kali y, xy. Nah, maka kan di sini nanti bisa kita coret gitu. Ya, bisa kita coret xy-nya. Kenapa? Karena sama-sama per xy gitu ya. Sama-sama per xy. Lalu apa pemfaktoran dari x kuadrat kurang y kuadrat? Nah, sesuai dengan pola ini tadi lah kan. Oh, berarti dia jadinya kan x ditambahkan y, x dikurangkan dengan y gitu. Dibagikan dia dengan ya. Nah, coba tarik keluar negatif dari sini. Dari y kurang x kan dibagi y kurang x karena x-nya tadi habis. Kalau kita bagikan dia tarik keluar negatif ya, negatif berarti kan di dalam nanti jadinya kan x dikurangkan dia dengan y gitu. Artinya gini aja. Coba kalikan dia negatifnya ke dalam. Negatif kali x, negatif x, negatif kali negatif y, jadi positif y. Cuman kan positif di awal kan tidak ditulis. Maka dengan demikian dari situ ini x kurang y-nya habis ya. X kurang y-nya habis, maka negatifnya bisa kamu tempatkan ke atas, kalikanlah ke dalam. Minus kali x, minus kali y, minus y. Maka bentuk sederhananya itu adalah min x kurang y gitu ya. Maka opsi yang tepat adalah opsi dodol gitu. Ya, kita lanjutkan kembali ke soal nomor 8 ya. Dibilang begini. Dua orang pelari mulai berlomba lari dari tempat yang sama ya. Jadi katakanlah dulu ini lintasannya ya. Ini orang pertama si A, ini orang keduanya si B. Jadi tempatnya yang sama gitu. Ya. Oke, nah lalu selanjutnya setelah beberapa menit pelari pertama telah menempuh jarak 412 meter. Berarti kan gini, mereka sama-sama berlari nih, ya, sama-sama berlari, gitu, sama larinya. Cuman kan pasti kecepatannya berbeda, nggak sama, gitu. Nah, setelah beberapa menit, pelari pertama telah menempuh jarak 412 meter. Nah, dia sudah menempuh, ya, jarak setelah nggak dikasih tahu waktunya, nggak masalah, 412 meter, gitu. Lebih jauh dari pelari kedua ya. Bilang begini, setelah beberapa menit ya, pelari pertama itu si A kita buat tadi telah menempuh jarak 412 meter. Ternyata jarak tersebut, jaraknya ini tadi, si A tadi itu katanya 14 meter lebih jauh dari pelari kedua. Berarti kalau dia lebih jauh, berarti kan panjangnya ini harus lebih panjang ya daripada larinya si B gitu ya, jaraknya si B. Maka dengan demikian disinilah contohnya si B begitu. 14 meter katanya gitu, 14 meter lebih jauh. Berarti artinya kan selisih jaraknya mereka itu ya di sini inilah yang 14 meter gitu loh. Ya 14 meter. Maka kan dibilang begini. Persamaan berikut yang menunjukkan jarak tempuh pelari kedua. Jadi katakan aja jaraknya pelari kedua kan berarti ini jaraknya ke pelari kedua itu. Katakan aja dibilang di soal itu x, maka inilah jadinya sebagai x. Maka kan bisa kita lihat di situ dari gambar bahwa nilai x itu harus ditambahkan dengan 14 baru setara dengan siapa? 412. Kan begitu kan? Maka kita cari yang sama. Nah, kalau mencari yang sama berarti bisa dia setara dengan kita pindahkan x-nya ke ruas kanan. 14 sama dengan 412 kurang x gitu ya. Ubah penulisan 412 kurang x sama dengan 14. Nah, inilah dia bentuk persamaan pelari kedua. Maka opsi yang tepat itu adalah opsi dodol. Di nomor 9 dikatakan begini. Dalam suatu kelas diketahui bahwa 19 siswa suka biologi, 18 siswa suka kimia, 20 siswa suka fisika, 6 siswa suka biologi dan fisika, 7 siswa suka fisika dan kimia, 8 siswa suka biologi dan kimia,
5 siswa suka ketiga pelajaran tersebut dan 4 siswa tidak suka mata pelajaran biologi, kimia maupun fisika. Yang ditanya, banyak siswa dalam kelas tersebut berapa? Nah, ini adalah materi himpunan gitu ya, materi himpunan. Berarti bisa kita buat seperti ini. Dia kan berarti ada 3 itu, biologi, kimia, fisika, sama matematika gitu ya. Nah, jadi kan di mana nanti, inilah dia contohnya, kita buat kotaknya, di mana nanti yang ditanya banyak siswa semua. Kita misalkanlah banyak siswa semua itu adalah si X, banyak siswa semua ya. Lalu pertama kali dalam menghitungnya ini ya, kita namai dulu. Ini katanya yang suka tadi IPA, biologi ya. Ada dia biologi, ada dia fisika, ada juga dia yang terakhir kimia gitu. Ya. Nah, jadi pertama yang perlu kita isi dulu adalah, coba kita isi dulu yang suka ketiganya di sini. Ya, kita cari dulu yang suka ketiganya. Jadi yang suka ketiganya, 5 siswa suka ketiga pelajaran tersebut, maka inilah yang 5 gitu. Ya, yang suka ketiganya. Lalu 4 siswa yang tidak suka mata pelajaran ketiganya. Nah, ini ada 4 di luar gitu. Jadi 4 itu di luar kau buat karena dia tidak suka 3-3 gitu. Maka kan begini. Pertama kita mengisi dulu yang suka biologi sama fisika saja gitu. Biologi sama fisika saja itu adalah ya. Ini coba yang pertama ya, kita ambil yang suka 2 mata pelajaran. Nah, ini 6 siswa ya, 6 siswa suka biologi fisika katanya. 6 siswa suka biologi fisika. Itu berarti termasuk dihitungnya yang suka ketiganya. Berarti kalau yang hanya suka biologi sama fisika, angka yang ada di sini kamu kurangkan dengan yang suka ketiganya. Berarti 6 kurang 5. Oh, ini nilainya 1 gitu. Nah, 7 siswa suka fisika kimia ya. 7 siswa suka fisika kimia. Ya, ini fisika, ini kimia. Berarti yang suka keduanya katanya 7 di sini tadi kan. Berarti yang 7 itu termasuk itu yang ketiganya gitu. Maka dengan demikian yang hanya suka kimia ya dan fisika itu adalah 7 kurangkan dengan 5. Oh, nilainya di sini 2 gitu. Jadi 2 orang yang suka kimia dan fisika gitu. Lanjut lagi. 8 siswa suka biologi kimia ya. 8 siswa suka biologi kimia. Ini biologi, ini kimia. Berarti yang suka hanya biologi dan kimia, berarti angkanya 8 ini tadi ya, kita kurangkan dia dengan 5. Oh, hasilnya di sini 3. Nah, gitu ya. Lalu bagaimana cara mencari yang menyukai hanya biologi saja ya? Nah, bilang begini. 19 siswa suka biologi. Nah, kalau dia pernyataan dibilang soal seperti ini, itu udah termasuk dia yang suka yang suka biologi fisika, yang suka biologi kimia, bahkan yang suka ketiganya gitu. Maka dengan demikian yang 19 di sini kamu kurangkan dia dengan 1 ya, 19 kurangkan dia dengan 1 ya, 5 sama 3 gitu. Jadi 19 kurang berapa? 6 tambah 3, 9. 19 kurang 9. Nah, itu adalah 10 ya. Nah, berarti dengan demikian ini 10 orang lah yang hanya menyukai biologi gitu. Nah, sekarang yang fisika bagaimana menghitungnya? Yang hanya suka fisika, angka fisika berapa? 20 siswa suka fisika. Berarti 20 kurangkan dia dengan 152 gitu. 1 tambah 5 tambah 2. Jadi 6 tambah 2 8. 20 kurang 2 itu adalah 20 kurang 12. 20 kurang 8. 5 tambah 2 7 tambah 1 8, berarti ini 12 gitu yang hanya menyukai fisika. Sedangkan yang hanya menyukai kimia itu adalah, nah yang menyukai kimia di situ adalah nih 18 siswa ya suka kimia gitu. Berarti 18 kamu kurangkan dengan siapa? Iya, 3 tambah 5 tambah 2. Ini kimia kan? 3 tambah 5 tambah 2. Berarti 8 tambah 2. Oh, dia nilainya 10. Ya, 18 kurang 10. Oh, ini nilainya 8. Maka kesimpulannya bagaimana? Nah, mencari nilai X itu ya, mencari nilai X itu ya, dari sini kita udah dapat jadinya yang suka biologi saja 10, suka fisika saja 12, suka kimia saja 8, suka dua-duanya yaitu fisika sama kimia 2 orang, yang suka biologi sama kimia 3 orang, suka 3-3 5 orang. Nah, begitu.
Maka dengan demikian untuk mencari nilai X, ya, mencari nilai X, tambahkanlah semua angka yang ada di situ. Semua angka yang ada di situ saya coba. Si 10, si 3, 1, 5, 12, 2, 8. Nah ini kan angka juga kan, tambahkan dia dengan 4 gitu. Maka nilai X itu atau jumlah seluruh siswanya adalah 10 tambah 3, 13 tambah 1, 14 tambah 5, 19 tambah 12, 31 tambah 2, 33 tambah 8, 41 tambah 4, 45. Berarti banyak siswa di kelas tersebut dia adalah 45 orang gitu ya. Oke. Soal yang terakhir ya di video ini yaitu nomor 10 ya. Untuk selanjutnya nanti 11 sampai seterusnya akan saya lanjutkan kembali ke video yang baru. Nah, di nomor 10, jika fungsi f 3x tambah 5 sama dengan 6x tambah 7, maka pernyataan yang benar adalah, pernyataan yang benar berarti yang ditanya di sini semua adalah si fx-nya apa gitu. Ya. Cara mencari fx, nah bisa kamu gunakan caranya seperti ini. F 3x ditambahkan dia dengan 5 sama dengan 6x tambah 7. Coba kita misalkanlah dulu si 3x tambah 5. Nah, itu cara yang lebih mudah untuk dipahami. 3x tambah 5 ini coba kita misalkan dulu sebagai A. Nah, kalau 3x tambah 5 sebagai A, berarti nilai 3x itu kita peroleh A kurang 5. Kalau 3x itu adalah A kurang 5, kita peroleh nilai x-nya adalah A kurang 5, semuanya dibagikan dengan 3. Gitu ya. Maka dengan demikian, kita perolehlah jadinya F. Ini tadi yang dimisalkan adalah si A, maka dia jadi FA gitu. FA sama dengan 6 kali dari si X. 6 dikalikan dengan si X-nya, ya X-nya itu kan kita gantilah kan gitu. Yaitu A dikurang 5 bagikan dia dengan 3. Nih, lalu ditambahkan dia dengan 7 gitu. Maka dengan demikian FA sama dengan, nah kalau bisa dibagikan, bagikan 6 bagi 3. Oh ini nilainya 2 gitu. Ya, maka dengan demikian kita kalikan 2 dikali A itu adalah 2A, 2 kali min 10 itu adalah negatif 10, tambah 7 berarti tambah 7. Berarti kita peroleh dia 2A min 10 tambah 7 itu adalah negatif 3. Inilah nilai FA. Tinggal ganti, kalau diminta dia Fx, ganti A jadi X, maka A yang ini pun kau ganti dengan X, berarti jadinya 2X kurang 3. Ya, jadi fx-nya adalah 2x kurang 3. Option yang tepat adalah option dodol ya. Seperti itu dia. Oke, itulah dulu ya video kita pembahasan UM SMA BM tahun 2018 dari nomor 6 sampai nomor 10.